Hey guys, ini tentang Ustadz Dery Sulaiman yang sangat terkenal dengan kemampuannya memualafkan para Christianity. Yang terakhir adalah Dr. Richard Lee. Dan beliau dengan yakin dan lantang berkata bahwa Bang Hotman Paris Hutapea dan Bang Denny Sumargo on progress, ya. Artinya bahwa tidak lama lagi mereka akan menjadi mualaf. Mungkinkah? Ya, sudah bertanya bisa nggak? Sangat bisa. Ya, alasan yang pertama adalah di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-10. Yesus sendiri berkata bahwa pada akhir zaman akan ada banyak orang yang akan murtad. Apakah banyak orang itu termasuk di dalamnya Bang Hotman Paris Hutapea dan Bang Denny Sumargo atau seseorang yang lain, kita nggak tahu ya. Tetapi waktu-waktu akhir ini adalah waktu penyaringan, waktu pengujian. Kita sedang ditampi untuk melihat kemurnian iman seseorang. Alasan yang kedua adalah bisa terjadi adalah jikalau seseorang atau orang Kristen itu adalah orang Kristen nominal. Yang saya maksudkan adalah hanya beragama Kristen tanpa pengalaman pertobatan dan kelahiran kembali, di mana Yesus Kristus memasuki kehidupannya. Jadi imannya sebagai orang Kristen itu diwariskan dari leluhurnya, atau karena pernikahan, atau karena jabatan, atau karena hal-hal yang lain yang bersifat duniawi. Yang ketiga, sangat bisa jikalau orang Kristen itu adalah seorang Kristen yang secara agama adalah hanya memiliki agama Kristen, tetapi tidak mempunyai pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus, dan itu akan terlihat dalam keseharian kehidupannya, di mana nilai-nilai Kristiani, ajaran Yesus Kristus tidak tercermin dalam kehidupan mereka secara pribadi. So, Anda penasaran? Saya juga penasaran. Wait and see. Jangan-jangan malah kamu. Tadi ada satu yang lewat, saya suka sekali. Dia bilang, ayo Pak mualaf, CR7 Anasain. Ayo Pak mualaf. Mualaf itu apa ya? Oh, seperti yang Richard Lee begitu ya. Ayo Pak mualaf. Oke. Jadi begini, saya ini sudah ketemu penebus yang pasti. Dan tidak ada satu tokoh agama pun yang berani memproklamirkan seperti yang penebusku proklamirkan. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan firman Allah sendiri dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau Anda ajak saya jadi mualaf, saudara CR7 ya, lalu saya harus tinggalkan ini iman yang pasti, mutlak, absolut, tak tergoyahkan ini. Lalu saya menjadi mualaf dalam arti saya menolak dia sebagai Tuhan, hanya percaya dia sebagai nabi. Aduh, sorry banget deh. Sorry banget, tidak mungkin itu. Saya tidak mungkin tinggalkan Yesus Kristus, karena memang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Saran saya CR7, kau yang terima Yesus saja. Karena begini CR7, Yesus itu CR7 supaya kau tahu, dia itu Tuhan semua orang. Semua orang yang pernah lahir di dunia ini, mulai dari Adam, manusia pertama, sampai manusia terakhir kiamat nanti, entah siapa itu dia, Tuhannya namanya Yesus. Nah, kalau saya jadi mualaf kan seperti yang saya tahu ya, istilah mualaf yang populer ialah dulu percaya Yesus Tuhan, sekarang turun hanya percaya Yesus sebagai nabi. Itu bukan naik, turun. Masalahnya kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan itu bukan kepercayaan asal bunyi atau bualan semata. Itu kepercayaan yang benar-benar alkitabiah.
Semua yang menganut Islam dari non-muslim, orang-orang pintar teman-teman sekalian. Dan semua yang murtad dari Islam ke agama lain, itu orang-orang bodoh. Kita temukan insinyur, doktor, semua para peneliti, ilmuwan yang masuk Islam teman-teman sekalian. Dan yang lainnya tidak sama sekali. Kalau dari Islam murtad, kebanyakan orang yang susah secara ekonomi, orang yang jauh dari agama, baru mereka murtad ke agama mereka. Saya jelaskan sebagai penutup diantaranya kisah teman-teman sekalian. Seorang dokter spesialis kulit dari Muantai masuk Islam gara-gara sebuah ayat dalam surah An-Nisa ayat 56. Dan mohon maaf, ini penutupnya kalau saya ngambil tambah waktu. Kisah ini teman-teman sekalian masyhur di kalangan para kristolog kita, orang-orang muslim yang berdialog dengan Kristen. Orang ini kebetulan spesialis, profesor dalam spesialis kulit, dan selalu saja dia mendapatkan penghargaan setiap tahun karena dia undang semua dokter spesialis kulit dunia untuk menunjukkan penemuan dia. Ini kisah kurang lebih 7-8 tahun yang lalu terjadi. Ada 2 orang dokter muslim dari Mesir yang diundang. Salah satunya ikut pengajian. Selain dokter sering ikut pengajian para ulama, majelis ilmu dihadiri. Maka pada saat profesor itu naik di atas podium, lalu dia mengatakan, saya baru mengadakan penelitian dengan teknologi tercanggih pada saat ini, ternyata rasa sakit di badan manusia, karena ini spesialis kulit, rasa sakit dalam badan manusia itu disebabkan karena adanya urat-urat saraf yang melengket di kulitnya. Kalau urat saraf itu berhasil kita taklukkan atau dia kena luka bakar, maka dipastikan tidak akan rasa sakit. Jangankan contoh satu orang naikkan di atas panggung, kena luka bakar tangannya dan semua urat sarafnya dan kulitnya terbakar. Lalu profesor itu mengambil pisau bedah, diiris dagingnya. Ternyata orang itu tidak merasa sakit. Orang semua bersorak-sorak karena dianggap ini penemuan yang luar biasa. Tinggal bagaimana obat bius menaklukkan urat-urat saraf, maka selesai, bisa dibedah badan orang tersebut. Tiba-tiba dokter muslim ini, pahlawan kita, berdiri sambil mengangkat tangan mengatakan, profesor bisa saya bicara? Dia bilang silakan. Baik. Kalau ini penemuan Anda yang paling canggih, saya ingin mengatakan kalau penemuan Anda ini sudah dibahas dan sudah ditemukan dalam Islam dari 1400 tahun yang lalu. Maka dia kaget profesor ini. Di atas podium dihadiri dengan ratusan ilmuwan pada saat itu seluruh dunia. Maka profesor itu mengatakan, mana buktinya? Diambil Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, di bawah dibuka surah An-Nisa ayat 56. Bunyinya tentang penghuni neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghaira liyadzuqul azab. Setiap kali kulit penghuni neraka terbakar, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 56, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Ini demi Allah teman-teman sekalian terjadi fakta. Pada saat profesor itu baca, dia netesin air mata, lalu di atas podium dia bilang di depan para ilmuwan yang lain, pandu saya ke agamamu karena ini tidak mungkin buatan manusia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, terlalu banyak kalau kita ingin ungkap ini, maka kita akan temukan ternyata Islam adalah agama yang mulia dan memang agama yang benar. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya bertaubat kepada Allah bila ada yang salah dan mengajak jemaah untuk istighfar dan taubat kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Maka meminta ampunlah karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya.